Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik ya? Baik ini macam-macam loh. Baik itu bisa. Baik pak, itu juga bisa. Jadi itu ada semangatnya lain. Kalau sekarang ada yang lebih keren pak. Luar biasa. Nah, ucapan kita itu memang berefek. Efeknya dua pak. Buat orang lain dan buat diri kita sendiri. Karena alam itu seperti gunung batu pak. Jadi kalau Anda teriak, Anda ngomong, itu gemanya itu kembali ke kita. Kalau kita bilang baik gitu ya, kembalinya pelan, baik gitu. Kalau kita bilang baik pak, itu kembali lagi ke kita. Kalau kita bilang luar biasa gitu, itu kembali luar biasa gitu. Oke? Jadi itu menimbulkan spirit gitu. Teman-teman yang baik, pilih mana, orang dalam atau orang luar. Gini maksudnya, kalau Anda jadi pemilik perusahaan dan Anda berpikir nih biar perusahaan Anda lebih maju, kayaknya kok belakangan ini pertumbuhan kayaknya gitu-gitu aja ya, atau mungkin rugi terus gitu. Itu Anda merekrut CEO ya, atau orang-orang ahli itu dari luar yang udah profesional, orang baru ya berarti ya, atau orang lama yang dari dalam yang sudah punya pengalaman di internal. Demikian juga kalau Anda jadi karyawan, bagaimana perasaan Anda? Enak dipimpin orang baru yang profesional atau orang lama? Ya, itu persoalan kita. Nah, orang dalam itu memiliki keunggulan. Pertama, memahami budaya perusahaan. Ini jelas pasti karena dia udah 15 tahun, udah 20 tahun. Jadi dia paham budaya perusahaan. Nilai-nilainya, aturan-aturannya itu udah hafal pak. Cara kerjanya. Jadi dia gampang untuk beradaptasi. Dan yang pasti kontribusinya kepada perusahaan sudah terbukti. Kedua, karena dia orang dalam, berarti dia sudah memiliki jaringan kerja. Dia sudah memiliki hubungan baik dengan karyawan yang lain. Dan dia sudah punya akses informasi. Ketiga, karyawan lama ini, orang dalam ini, sudah mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ya, individu perorangan itu yang pinter-pinter siapa, yang ahli siapa, tim yang bagus itu tim mana gitu. Walaupun dia juga tahu yang males-males siapa aja, dia tahu. Nah, sekarang kelemahannya kurang objektif pak. Pasti kurang objektif karena dia sudah terlanjur terlibat sangat lama atau cukup lama dengan karyawan, terutama orang ya.
Jadi dia sudah terbiasa dengan cara kerja yang gitu-gitu aja. Jadi ini membuat orang itu tidak objektif. Yang kedua, karena tidak objektif, dia bisa kurang inovatif. Terus ngene-ngene wae ora apa-apa kok. Gini-gini aja nggak masalah kok. Nggak ada resiko gitu. Jadi dia cenderung ya itu kalau orang lama itu malas untuk ambil resiko. Nanti kalau saya inovasi revolusi malah mengancam nasib saya gitu. Itu yang orang dalam ya. Tapi kalau Anda mau mengangkat orang luar, itu satu, ada perspektif baru, ada cara pandang baru. Karena dia orang baru, objektif, dia tidak memiliki bias. Siapa karyawan itu dia nggak kenal, semuanya nggak kenal. Jadi dia menerapkan sesuatu lebih objektif. Kalau biaya turun gimana misalnya? Iya, kalau biaya naik gimana? Ya turunkan aja. Mari kita lihat biaya listrik berapa, biaya air berapa, biaya seragam kantor berapa, ya. Mobil bensinnya berapa gitu. Jadi dia objektif aja karena dia nggak kenal orangnya, dia nggak mikir sakit hati, nggak mikir apa, jadi lebih objektif. Dengan adanya orang baru meningkatkan skill Pak, karena pasti dia berasal dari tempat yang lain ya, jadi dia punya pengalaman dan ada skill-skill baru yang dia bawa dan dia tularkan. Dengan demikian akan meningkatkan produktivitas yang semula labanya naik 1% terus tiap tahun, nanti dia bisa meningkatkan produktivitasnya mungkin menjadi 10%, mungkin bisa 100%. Dan orang baru itu lebih objektifnya apa? Dalam mengidentifikasi masalah. Kayak tadi itu. Jadi logiknya aja diambil, dia nggak peduli. Nanti kalau direktur Pak, 2 aja Pak, jangan 5 kayak gini, pemborosan ini. Itu dia nggak mikir nasib 3 orang yang harus turun jabatan, dia nggak mikir. Tapi kalau orang intern kan, kasihan nanti si bapak ini, dia saya kenal orangnya kok. Nah, karena dia bisa mengidentifikasi masalah yang logis, maka dia bisa memberikan solusi. Nah, itulah perbedaan karyawan lama dengan kalau kita merekrut CEO atau pemimpin baru. Namun memang pemimpin baru ini butuh waktu Pak, butuh waktu. Untuk apa? Untuk adaptasi, untuk memahami budaya kantor dan struktur kerja yang ada. Dia juga belum punya jaringan kerja karena belum kenal orang-orangnya. Dan profesional ini biayanya mahal Pak. Ya. Mereka menghargai profesinya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan, pengalaman baru, produktivitasnya naik, inovasinya muncul, maka rekrutlah profesional baru. Profesional Pak. Jadi pengetahuan nambah dan baru, ada pengalaman baru, produktivitas naik, inovasi akan muncul. Pilihlah profesional yang baru. Tapi kalau Anda mau mempertahankan budaya kerja, mau meneruskan jaringan kerja yang sudah ada, yang sudah enak gitu, itu pakailah orang dalam. Nah, sekarang saya mau ini ada informasi penolakan dari karyawan.
Jadi di Detik Finance tahun 2005 itu ada protes dari Serikat Karyawan PT Telkom. PT Telkom itu punya serikat karyawan, dia mengumumkan keberatan untuk menerima Bapak Arwin Rasyid. Jadi Bapak Arwin Rasyid itu orang dari bank dan ditunjuk oleh pemerintah untuk membereskan PT Telkom pada tahun 2005. Namun kompak seluruh serikat karyawan itu menyatakan keberatan. Ya, alasannya itu tadi sama. Mana ada Pak Arwin punya pengalaman orang bank, pengalamannya di bank. Mana ada dia bisa mengelola Telkom. Nah, tapi kalau saya membaca dari berita ini alasan yang diplomatis, bukan alasan yang sesungguhnya. Karena nanti di bawah ini akan saya ceritakan pada kenyataannya orang-orang yang profesional itu beralih dari bidang yang awal menjadi bidang yang baru di BUMN, dan itu sukses, berhasil. Bukan hanya menaikkan pendapatan, bukan hanya menaikkan laba, tapi dari minus menjadi plus, Pak. Yang pertama itu adalah Erick Thohir. Erick Thohir itu dikenal itu mampu, Pak, mampu mentransformasi penataan BUMN. Jadi dia mentransformasi dan melakukan penataan BUMN. Mulai dari PT Timah, Pak. Kalau PT Timah itu dia menemukan dan menangkap koruptor 271 triliun. Itu Erick Thohir. Kemudian dia membereskan Jiwasraya. Kemudian dia membereskan Asabri dan Dapen BUMN. Itu prestasi Erick Thohir. Nanti kita rinci nanti. Ignatius Jonan. Ignatius Jonan ini ditugaskan oleh pemerintah. Waktu itu masih Bapak siapa ya, Pak Soeharto atau yang lain. Tapi dia dari bank, Pak. Dia dari bank. Disuruh membereskan PT Kereta Api Indonesia. Jadi dari mana taunya dia? Ya. Jadi dia punya pengalaman di kereta api? Enggak ada, Pak. Tapi Pak Ignatius Jonan ini berhasil membawa perubahan yang signifikan. Dia membawa performa perusahaan menjadi lebih baik. Roby Johan ini juga, kalau ini di masanya Pak Harto ini, Garuda Indonesia, dia berhasil membereskan maskapai Garuda Indonesia itu. Kemudian dia juga membereskan mergernya Bank Mandiri. Nah, teman-teman, itu di situ tadi 3 orang itu tidak ada pengalaman. Jadi kembali ke protesnya karyawan tadi ya. Jadi apa harus ada pengalaman di bidang yang sama? Itu tidak. Karena manajerial itu, perusahaan apapun itu mempunyai alur yang sama, konsep manajerial yang sama gitu, bukan teknis, walaupun mereka juga turun ke bawah.
Oke. Nah, selanjutnya 2019 itu ada seorang ahli ya yang namanya Paulus Yoga. Ini harus saya sebutkan namanya untuk menghormati, menghargai profesi seorang. Nah, Paulus Yoga ini ditulis oleh Karnoto Muhammad. Itu pimpinan redaksi Infobank. Pada 2019 itu dia diwawancarai oleh Pak Karnoto ini. Yang pertama, Pak, CEO asing itu kira-kira bersedia nggak kalau bekerja di BUMN? Karena Pak Jokowi itu punya angan-angan mau merekrut CEO asing agar kita perusahaannya maju gitu. Nah, jawaban dari Paulus Yoga itu, Paulus itu pernah ketemu beberapa CEO asing. CEO asing itu multinasional Pak, kayak Unilever gitu ya. Itu asing. Bir Bintang itu asing. Nah, mereka menjawab tidak bersedia. Tidak bersedia. Alasannya apa Pak? Wah, kalau di BUMN Pak, itu ada intervensi oleh birokrasi gitu. Jadi kalau CEO swasta, CEO perusahaan multinasional atau nasional, itu mereka punya dua syarat. Yang pertama, kalau lu mau bayar, mau nyuruh gue beresin perusahaan lu, itu nomor satu itu otoritas. Jadi harus lu beri gue otoritas penuh. Jadi jangan kamu ganggu gitu. Jangan kamu ganggu. Kalau birokrasi mengganggu saya, kalau politik mengganggu saya nggak bisa. Yang menjadi fokus saya adalah pasar Pak. Orientasi saya ke pasar gitu. Nah, nanti kalau rapot saya jelek, silahkan ganti aja gitu. Jadi simple. Orang CEO swasta itu simple. Kamu bayar gua kontrak 1 tahun 2 tahun, targetnya apa gitu ya. Kalau target terpenuhi, bonus dong. Kalau target nggak tercapai, aku dibuang aja Pak, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan ada campur tangan gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Karnoto kepada Paulus Yoga ini, jawabannya para CEO asing itu dia tidak bersedia gitu. Kemudian kita bahas nih satu-satu. Pak Roby Johan. Roby Johan diangkat ditunjuk untuk membereskan Garuda dan membidani ya, memproses awal ya, itu mergernya Bank Mandiri. Pada saat itu 4 bank yang di merger menjadi satu, antara lain Bank Bumi Daya, Bank Bapindo, Bank Ekspor Impor. Ya, itu ada 4 itu. Itu dalam kondisi setengah karam Pak. Ini bahasanya para ahli itu setengah karam. 98 itu krisis Pak. Dan syaratnya Pak Roby satu, oke, saya mau bersedia, tapi dengan syarat ya, jangan diganggu. Dia bilang gitu, jangan diganggu. Jadi Pak Roby berani Pak bilang, saya jangan diganggu. Kalau diganggu percuma, mending gak usah angkat saya. Jadi Roby akhirnya
dia merampingkan direksi menjadi hanya 2 direktur. Jadi daripada kebanyakan direktur Pak, susah. Mending 2 aja. 2. Kemudian dia juga mengangkat 20 eksekutif muda untuk manajemen yang dia pilih sendiri orangnya. Nah, itu lalu dia bisa merger lebih cepat dari target pemerintah. Jadi target merger lebih cepat. Ini prestasi loh Pak. Bukan enggak prestasi. Nah, kemudian ternyata Menteri BUMN yang waktu itu mengangkat Pak Robi itu adalah Tan Ria Beng. Tan Ria Beng digantikan oleh Laksamana Soekardi. Laksamana Soekardi itu mencopot Robi dengan alasan pernah dipanggil dan tidak datang. Nah, ini saya kira Robi juga kayaknya punya feeling nih, sudah punya feeling, jadi dia memang sengaja nggak datang supaya dicabut ya. Atau mungkin karena umur, nggak tahu. Nah, intervensi pemerintah masuk nih di sini di Bank Mandiri dengan adanya Laksamana Soekardi menggantikan Tan Ria Beng. Ini intervensi pemerintah masuk. Biasa Pak, kalau perusahaan rugi itu dilempar kepemimpinannya kepada orang swasta. Tapi ketika sudah untung, itu swastanya dibuang ganti dengan orang pemerintahan. Nah, setelah Laksamana Soekardi itu tahun 2000, dirutnya Bank Mandiri itu digantikan oleh Nelu namanya, Nelu ya, Neloe. Nah, padahal Bank Mandiri itu udah sehat Pak, sudah sehat, ditinggalkan oleh Pak Robi itu sudah sehat walafiat, disegani Pak, sudah bagus lah. Nah, Nelu ini memang kelihatannya dijadikan untuk supaya lebih patuh kepada birokrat. Jadi Bank Mandiri melakukan pembelian aset-aset jelek Pak dari BPPN, Badan Penyihatan Bank. Itu kan banyak aset yang jelek-jelek, itu dijual kepada Mandiri. Nah, penjualannya ini tidak proper Pak, tidak sesuai aturan, sehingga timbul kredit macet yang tinggi. Dan nah ini 3 direksi di penjara. Artinya apa yang dilakukan pada masa pemimpinan Nelu ini adalah korup Pak. Nah, lalu gantilah SB menjadi presiden, dan presiden melalui Pak Sugiharto, Menteri BUMN, memanggil Pak Agus Martowardoyo untuk memperbaiki Mandiri. Ya ini Pak, kalau sudah jelek diperbaiki oleh orang swasta Pak. Nah, Agus Marto ya biasa, gayanya sama orang CEO swasta itu. Oke, dengan syarat gitu, jangan diganggu, sama Pak, jangan diganggu. Padahal mereka nggak janjian Pak, minta direksi yang terbaik gitu. Komisaris itu pilihan saya. Jadi Pak Agus Martowardoyo ini memilih komisaris itu di atasnya dirut Pak. Jadi dia yang akan meminta pertanggungjawaban kepada dirut. Nah, Agus ini memilih orang-orang yang senior di perbankan yang mumpuni, sehingga Agus itu mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan dari komisaris. Dan alhamdulillah Pak, ini Bank Mandiri menjadi sehat kembali dan disegani hingga sekarang. Aplaus untuk Pak Agus Martowardoyo.
Berikutnya Ignatius Jonan. Ignatius Jonan ini juga sama. Dia bilang, saya oke. Saya menjadi dirutnya KAI nggak masalah. Dia dari bank, Pak. Dari bank pegang kereta api. Nggak masalah, oke aja. Berani saya. Tapi harus berorientasi kepada konsumen. Ya. Saya berpatokan pada konsumen, bukan pada birokrasi. Bahkan kepada presiden pun tidak ada urusan saya. Urusan saya dengan konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang dikeluhkan konsumen, apa yang diinginkan konsumen. Saya takut, Pak, sama konsumen, Pak. Tapi kalau saya ke presiden saya nggak takut. Dan dia nggak usah ikut campur gitu. Nah, itu Ignatius Jonan. Jadi dari Roby Johan itu Ignatius Jonan itu sama-sama tidak ingin dicampuri ya. Kemudian ini yang berikutnya lebih mudah lagi ini, Bapak Suyoto, Pak. Bapak Suyoto bilang, saya di sini membantu negara. Kalau tidak mau dengan cara saya, pecat aja saya. Itu Suyoto. Gitu. Nah, kita mulai dari Pak Erick Thohir. Ini kalau yang suka Erick Thohir, jangan pakai video-video yang kadang nggak bisa divalidasi, ya kan? Kalau yang nggak suka sama Erick Thohir, pakailah data, Pak. Pakailah data gitu. Nah, ini datanya, Pak. Dia mengangkat kinerja BUMN. Jadi menaikkan kinerja BUMN. Datanya, dana pensiun BUMN, DAPEN, itu mengalami kerugian 30M. Garuda mengalami kerugian 8,8 T gitu. Ini yang ditangani oleh Erick Thohir gitu. Jadi dia melakukan apa? Dia merampingkan struktur BUMN. Jadi organisasi yang tambun gitu ya, yang gemuk gitu, itu dia pangkas menjadi ramping. Itu dia merampingkan struktur BUMN. Dia juga melakukan merger BUMN yang satu jenis itu menjadi satu yang semula banyak, dia sempitkan menjadi sedikit. Nah, dia juga menerapkan akhlak. Singkatan, Pak, ini, tapi saya nggak hafal. Akhlak itu apa? Nah, sebelumnya BUMN itu menjadi sapi perah, Pak. Jadi sulitnya BUMN itu di sini. Jadi kalau sudah untung itu store sana, store sini, store sana, store sini. Jadi menjadi sapi perah. Tapi setelah Erick Thohir ini nggak bisa lagi. BUMN itu harus menjadi tumpuan ekonomi nasional. Jadi nggak tahu seperti apa saya modelnya. Tapi ini menjadi kesejahteraan masyarakat. Nah, ini Pak, labanya, Pak. 2022 itu 303 T konsolidasi seluruh BUMN. Sedangkan 2021 itu 125 T. Jadi Pak Erick itu meningkatkan 179 T. Itu prestasi dia. Terus perbandingan antara utang dibagi dengan modalnya itu sekarang posisi 2022 itu 34%. Jadi utangnya 34, itu modalnya 100. Itu sudah turun, Pak. Kontribusinya dari 2017 sampai 2019 itu 1130 T. Jadi kontribusinya 2022 1198.
itu baru kuartal tiga yang pertama. Jadi 3 bulan yang pertama itu sudah naik 68 T gitu. Itu kenaikannya. Jadi itu adalah prestasi finansial Erick Thohir. Monggo yang tidak suka lihat datanya aja. Dan 2021 itu banyak utang Pak BUMN. 70 triliun utangnya. Nah, ini saya mau cerita Pak Suyoto. Pak Suyoto itu mempensiunkan 1.300 karyawan di PT Jakarta Lloyd. Nah, Pak Suyoto ini mengubah kinerja dengan cara mengubah kultur. Mengubah kultur berarti mengubah SDM. Jadi dia 1.300 orang itu sudah ditawarin pensiun dini. Udah kamu pergi aja, karena ini dilema Pak. Dilemanya orang sudah senior, sudah tua-tua, itu pengalamannya banyak, tapi tenaganya udah loyo Pak. Gajinya udah banyak, fasilitasnya udah tinggi. Jadi antara biaya dengan hasil kerja itu enggak sebanding lagi. Dan itu logis sekali. Dalam ilmu HRD, manajemen organisasi, itu enggak sehat. Nah, kalau sudah kebanyakan orang lama yang keahliannya sudah enggak ada, hanya pengalaman saja, itu ditawari, monggo PHK aja. Nah, kalau PHK itu kan pensiunannya itu kan dari BPJS, bukan dari perusahaan. Dia uang pensiunnya itu udah dicadangkan, ya, jadi tidak membebani perusahaan lagi. Nah, selain mengubah kinerja, mengubah kultur, juga Pak Suyoto ini adalah menaikkan trust, kepercayaan dari Jakarta Lloyd. Karena Jakarta Lloyd itu adalah perusahaan jasa transportasi laut. Jadi dia memperbaiki tingkat kepercayaan. Nah, caranya gimana? Caranya dengan lebih dekat dengan klien. Jadi dia mendekati lagi, normalisasi hubungan lagi, dan supaya apa? Supaya diberi pekerjaan. Dan ini ngomong-ngomong masalah klien, sebenarnya BUMN itu kliennya itu gampang Pak. Wong sama-sama BUMN ya, gampang. Kita tinggal datang aja, kenalan, lalu kita minta pekerjaan, itu gampang. Kenapa kita sampai rugi, itu kan nggak masuk akal kalau saya. Nah, tapi tapi Pak Suyoto ini selain di BUMN yang lain, dia juga melakukan pendekatan ke swasta. Nah, ini yang bagusnya Pak Suyoto di sini. Jadi kembali ke depan tadi, bahwa inovasi itu ya, inovasi itu bisa dilakukan oleh kebanyakan orang yang baru, karena dia punya pandangan baru gitu. Nah, orang lama udah di PHK aja, udah tua-tua, tenaganya nggak ada, pinter-pinteran malah minteri pimpinannya gitu. Nah, jadi Jakarta Lloyd itu sudah slim Pak, sudah ramping, sama dengan tadi yang Bank Mandiri dan yang PT KAI, jadi slim. Jadi yang karyawan yang ada itu sama Pak Robi Johan ya,
jumlah karyawan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi yang kebanyakan perusahaan lama, perusahaan pemerintahan itu adalah atau swasta yang mempertahankan budaya, itu orang-orang senior itu diberi tempat, jadi diberikan jabatan. Jadi akhirnya jabatan itu dibuatkan, Pak. Tapi kalau di perusahaan yang modern, yang itu profesional, itu enggak, bukan jabatan yang dibuat, tapi cari orangnya untuk mengisi jabatan yang sudah ada gitu. Jadi bukan karena ada 10 orang top semua gitu lalu bikin 10 direksi, enggak. Direksinya tetap 5. Ya, 10 orang bersaing siapa yang layak jadi direksi gitu. Nah, dia juga berorientasi kepada nasabah. Jadi untuk Pak Suyoto ini hebat juga karena dia 2016, 2008 sampai 2012 itu Jakarta Laut itu dalam status beku operasi. Jadi dia bisa menaikkan laba, itu berarti hebat. Sama dengan Pak Ignatius. Awalnya PT KAI itu minus menjadi untung. Jadi kembali ke laptop. Jadi Anda mau pilih orang mana? Orang lama apa orang baru? Itu tergantung dari pilihan Anda. Mau mendapatkan pengetahuan, mau mendapatkan pengalaman, mau mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi, mau dapat inovasi, maka rekrutlah orang baru. Tapi kalau Anda mau gitu-gitu aja, mau menjaga kebudayaan yang sudah enak gitu ya, mau menjaga jaringan kerja yang sudah enak, itu ya silahkan aja Anda pakai orang dalam. Monggo. Dan Anda kalau jadi karyawan itu Anda jangan kaget kalau perusahaan Anda ada orang baru top eksekutif beserta timnya, karena eksekutif nggak mau dia sendirian, Pak, di root aja itu nggak mau, dia harus punya orang-orang pilihannya dia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.